Hai kids, sudah tahu kalau ada berbagai organisasi pemuda pada masa penjajahan Jepang. Organisasi pemuda yang didirikan pada masa pendudukan Jepang antara lain Fujinkai, Keibudan, Heiho, dan Seinendan. Kali ini kita mau membahas organisasi semi militer Seinendan yang dibentuk pada 9 Maret 1943 oleh Jepang dengan anggota yang sebagian besar masih berusia remaja. Seperti apa tujuan pembentukan dan sistem organisasi ini? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tujuan pembentukan Seinendan. Jepang membentuk Seinendan dengan dalih untuk mendidik dan melatih anggotanya agar bisa menjaga keamanan Indonesia. Namun, anggota Seinendan justru menjadi alat untuk membantu militer Jepang dalam perang melawan bangsa Barat. Seinendan menjadi tentara cadangan agar bisa melawan para tentara sekutu. Keanggotaan Seinendan. Anggota Seinendan merupakan pemuda yang berusia 14-22 tahun. Organisasi ini juga membentuk bagian khusus untuk prajurit perempuan yang bernama Joshi. Anggota Seinendan bahkan mencapai 1 juta orang. Beberapa tokoh tanah air yang pernah bergabung dengan organisasi ini yaitu Sukarni dan Latif Hendraningrat. Pembinaan Seinendan. Seinendan dibina oleh Menteri Dalam Negeri, bagian pengajaran, olahraga, dan Seinendan. Para pemuda yang direkrut mendapat pelatihan militer dasar tanpa menggunakan senjata. Pembubaran Seinendan. Organisasi ini enggak bertahan lama dan dibubarkan pada tahun 1943 karena lebih menguntungkan pihak Indonesia daripada Jepang. Nah kids, itulah penjelasan mengenai organisasi Seinendan yang berdiri pada masa pendudukan Jepang. Sekarang yuk kita cari tahu apa itu BPUPKI dan PPKI. Hai kids, siapa yang tahu apakah kepanjangan dari BPUPKI dan juga PPKI? BPUPKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana awal mula pembentukan BPUPKI dan juga PPKI yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia? BPUPKI merupakan lembaga yang dibentuk pada 20 April 1945 oleh Jepang. Meski begitu, BPUPKI bubar menjelang kemerdekaan dan digantikan dengan PPKI pada 7 Agustus 1945. Jadi, bagaimana pembentukan BPUPKI dan PPKI? Kita cari tahu bersama yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang yaitu Kaisar Hirohito. Tujuan Jepang membentuk BPUPKI karena terdesak dalam perang dan ingin mempertahankan sisa-sisa yang ada. Oleh sebab itu, Jepang mencari dukungan dari rakyat Indonesia. Jepang tahu kalau rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan. Sehingga Jepang memberikan janji kemerdekaan dan akhirnya membentuk BPUPKI. Pada awalnya, BPUPKI memiliki 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas untuk mengawasi. Sidang BPUPKI pertama yaitu pada 28 Mei 1945. Pembentukan PPKI. Jepang semakin terdesak ketika bom atom jatuh di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Saat itu Jepang semakin lemah tetapi nasib Indonesia masih belum jelas, sehingga para tokoh mendesak kemerdekaan. Untuk menepati janji kemerdekaan, perwira tinggi Jepang di Saigon yaitu Hisaichi Terauchi membentuk PPKI. Tugas PPKI ialah melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dengan anggota berjumlah 21 orang. Anggota PPKI memiliki perwakilan dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Sidang PPKI pertama yaitu pada 18 Agustus 1945. Nah, kids, itulah awal mula pembentukan BPUPKI dan juga PPKI yang menjadi tonggak kemerdekaan Indonesia yang sudah dirangkum dari berbagai sumber.
Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!